Salam IPA, Integritas, Peduli, Amanah. Saya Cynthia Devi dari SMP Pasundan 9 Bandung. Video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan indikator alami asam basa. Ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan pertama, pembuatan indikator alami. Kegiatan kedua, pengujian indikator alami. Dan kegiatan ketiga, pembuatan kertas indikator asam basa. Alat yang digunakan, plat tetes atau wadah, pipet tetes, kertas label, gelas plastik, cobek atau mortal alu. Bahan yang digunakan ada garam dapur, kapur tohor, cuka dapur, kertas saring, dan alkohol. Kol ungu, hanjuang, ubi ungu, bunga soka, kayu secang, dan kunyit. Langsung saja kegiatan pertama, pembuatan indikator alami. Teman-teman, kita lihat langkah kegiatannya ya. Pertama, tumbuk satu macam kelopak bunga atau daun atau umbi secara bergantian. Kedua, tambahkan 5 ml alkohol pada masing-masing wadah. Ketiga, amati warna masing-masing ekstrak. Teman-teman, kita lihat hasil pengamatannya. Di sini adalah hasil ekstraksi dari bahan-bahan alami yang digunakan. Ada kol ungu, hanjuang, ubi ungu, kunyit, bunga soka, dan kayu secang. Kegiatan 2, pengujian indikator alami. Simak langkah kegiatannya. Pertama, masukkan masing-masing ekstrak ke dalam wadah. Kedua, tambahkan 2-3 tetes larutan asam, basa, dan garam. Ketiga, amati perubahan warnanya. Teman-teman, kita lihat hasil pengamatannya. Di sini ada gambar hasil pengamatan bahwa bisa dilihat ada perubahan warna ketika bahan-bahan alami tersebut ditetesi oleh larutan asam, basa, dan garam. Yang pertama, ini untuk kol ungu. Ketika kol ungu ditetesi asam, maka akan berwarna merah. Dan ketika ditetesi basa, ini berwarna hijau. Ketika ditetesi larutan garam, ini tetap berwarna ungu. Yang kedua ada hanjuang. Ketika ditetesi asam, maka akan berwarna merah. Dan ketika ditetesi basa, akan berwarna hijau. Hijaunya lebih pekat ya di sini. Kemudian ketika ditetesi garam, warnanya sama dengan warna asalnya. Karena garam bersifat netral. Yang ketiga, ubi ungu. Di sini ubi ungu, perubahan warnanya tidak terlalu ketara ya, tapi tetap memiliki perubahan warna. Di sini warna awalnya, kemudian ketika ditetesi larutan asam, berubah warnanya menjadi agak kemerahan. Dan ketika ditetesi larutan basa, di sini warnanya agak menggelap. Sedangkan ketika ditetesi larutan garam, ini warnanya juga tetap. Yang keempat, ada kunyit. Untuk kunyit, ketika ditetesi larutan asam, itu warnanya agak cerah. Tetapi ketika ditetesi oleh larutan basa, ini warnanya lebih pekat. Sedangkan ketika ditetesi oleh larutan garam, ini warnanya tetap atau sama. Yang kelima, ada bunga soka. Di sini ketika bunga soka ditetesi oleh larutan asam, warnanya agak sedikit cerah. Dan ketika ditetesi oleh larutan basa, warnanya agak menggelap. Sedangkan ditetesi garam, ini warnanya hampir mirip dengan warna asalnya. Yang keenam, itu ada kayu secang. Untuk kayu secang, ketika ditetesi oleh larutan asam, warnanya kuning cerah. Dan ketika ditetesi oleh larutan basa, warnanya agak keungu. Kemudian ketika ditetesi oleh larutan garam, ini warnanya tetap seperti asalnya. Kegiatan 3. Membuat kertas indikator asam basa. Bahan yang digunakan ada hanjuang, kol ungu, dan kayu secang.
Teman-teman, kita lihat langkah kegiatannya. Pertama, siapkan kertas saring, potong persegi panjang. Di sini menggunakan bekas teh celup. Kedua, siapkan ekstrak tumbuhan. Ketiga, celupkan kertas saring ke dalam ekstrak. Keempat, keringkan kertas saring di bawah sinar matahari. Kelima, uji kertas saring menggunakan larutan asam, basa, dan garam. Keenam, amati perubahannya. Setelah kita melihat langkah kegiatannya, mari kita lihat hasil pengamatannya. Kita lihat dari gambar bahwa ada perubahan warna dari kertas yang tadinya dicelupkan ke kol ungu, hanjuang, dan kayu secang. Ketika kertas indikator dicelupkan ke dalam larutan asam, basa, dan garam, di sini ada perubahan warnanya. Untuk kol ungu ketika dimasukkan ke dalam asam warnanya merah dan ketika dimasukkan ke dalam basa hijau. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam larutan garam itu warnanya tetap. Dan ini untuk hanjuang. Dan yang ini untuk kayu secang. Dari ketiganya di sini bisa dilihat ada perubahan warnanya. Kesimpulannya, pertama, bahan yang berwarna sama memiliki kecenderungan perubahan warna ketika ditetesi larutan asam dan basa. Kedua, indikator alami yang baik digunakan yang mengalami perubahan warna. Contohnya yang paling terlihat itu ada kol ungu, hanjuang, dan kayu secang. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.